Kita akan melanjutkan dialog kita hari ini. Pemirsa, tadi kita terputus ketika kita menyinggung soal KPK yang baru ya. Pak Emmesin, gimana Anda menilainya? Kira-kira nih kalau misalnya ini kasus Hambalang itu kan tadi juga Mas Donald sempat mengatakan cukup kental aspek politisnya terutama pada saat 2014 kemarin karena ini berkaitan dengan Partai Demokrat begitu. Nah, bagaimana dengan saat ini dengan adanya momen penetapan Cul Marange sebagai tersangka dan kemudian ini ada pimpinan KPK yang baru. Kira-kira apakah mereka mampu menuntaskannya dan menjadikan ini sebagai prioritas mereka, di mana mungkin juga pemerintah dalam hal ini kan mendukung supaya KPK membuat gebrakan baru. Apakah ini salah satu bisa menjadi gebrakan baru tersebut? Ya, sebenarnya di momentum pergantian atau transisi dari pimpinan sebelumnya ke pimpinan yang baru, itu bukan berarti kasus yang lama itu berhenti. Jadi baik yang setengah matangnya 75%, 80%, semua harus diangkut oleh pimpinan yang baru, nggak boleh putus. Ini sekarang berapa persen menurut Anda kematangan kasusnya? Ya, saya kira kalau yang sudah banyak yang tersangka seperti itu kan ya tinggal pengembangan penyidikan itu. Jadi kasus yang cukup Jadi matang. sebenarnya mereka bisa dengan mudah untuk membuka lebih luas lagi dan tidak ada alasan lagi misalnya menutup, melupakan kasus lama itu tidak bisa. Selalu begitu di penegakan hukum. Tidak bisa putus di tengah jalan. Karena kalau ada melihat korupsi, terus kemudian kita memberhentikan, itu salah kita nih sebagai penegak hukum. Harus ada tindak lanjutnya. Seperti pada waktu estafet dari pimpinan periode pertama, kedua, kasus-kasus besar yang sudah matang sebenarnya di periode pertama, di akhir tahun 2007, lanjut di 2008 pada waktu itu. Demikian juga sekarang harus seperti itu. Harus dilanjutkan menurut Anda ya? Harus dilanjutkan apapun. Kalau kita melihat ekspektasi masyarakat terhadap pimpinan KPK yang baru ini kan mungkin tidak terlalu besar ya euforianya. Dan kemudian tadi Anda juga mengatakan bahwa sebenarnya ini harus diteruskan karena sudah tanggung begitu ya, sudah setengah matang begitu. Nah, kalau Anda apakah masyarakat bisa kemudian mengawasi ataupun mengontrol sehingga kasus ini pada akhirnya bisa gimana caranya itu supaya mereka tetap fokus pada kasus tapi ini? Harus. Dan ini oversight agency seperti Bang Donald ini kan termasuk suatu kelompok yang harus selalu mengawal semua kasus korupsi ini. ICW itu adalah merupakan oversight agency yang bisa memberikan suatu masukan saran terhadap penegak hukum atas suatu perkara yang belum selesai misalnya, mendorong, mengingatkan dan itu seperti itu. Termasuk juga masyarakat umum, baik itu sendiri-sendiri maupun terorganisir itu bisa saja memberikan masukan. Dan ingat bahwa tugas KPK itu bukan hanya satu sisi saja, sisinya ada 5, yakni koordinasi, supervisi, penindakan di dalamnya ada penyelidikan dengan penuntutan, kemudian ada pencegahan dan ada monitoring, kajian sistem. Itu semua harus dijalankan karena itu perintah undang-undang. Tidak bisa satu aspek saja ya, harus kelimanya. Harus ini integrated justice system ini harus dilakukan seperti itu biar maksimal pemberantasan korupsinya. Mas Donald, Anda optimis nggak mungkin KPK yang sekarang ini mampu misalnya tadi membongkar tersangka-tersangka baru gitu, misalnya yang terhubung dengan pusat kekuasaan? Pertama, saya mau lihat dari pendekatan yang jelas secara politik. Pimpinan baru ini tidak punya beban sejarah dan beban politik untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan bekas partai penguasa tahun yang lalu. Lain kemudian ketika mereka dihadapkan kepada the ruling party hari ini, tentu mereka akan punya beban secara politik. Nah, jadi secara beban politik itu akan menjadi hilang. Justru itu lebih berat di KPK periode sebelumnya karena mereka sedang berhadapan dengan partai yang sedang berkuasa dan mereka mengambil risiko untuk menangani para elit-elit partai politik yang sedang berkuasa pada waktu itu. Nah, itu sisi positif hari ini. Tapi sisi negatifnya juga ada. Ini tanpa bermaksud mengunderestimate secara keseluruhan. Saya melihat yang tajam soal penindakan di KPK jilid keempat ini dengan background hukum yang kuat itu minim sekali. Karena kalau kita lihat Pak Agus biasa di pengadaan barang jasa, beliau pasti expertnya di situ. Pak Laude Sarif, dia jago di hukum lingkungan. Nah, kalau kita lihat yang lain, Alexander Marwata, beliau justru banyak sekali dissenting opinion untuk memvonis bersalah orang-orang di persidangan kasus korupsi. Justru menganggap tidak terbukti. Masih beralasan KPK yang salah karena dakwaannya tidak terbukti. Padahal di level yang lebih atas di Mahkamah Agung putusan yang pertama itu dianggap benar. Jadi yang keliru
Bapak yang keliru, bukan putusannya yang keliru atau KPK yang keliru, bapaknya yang keliru. Basaria. Pak Saud juga seperti itu. Basaria juga tidak punya track record pemeriksaan korupsi yang mentereng di lembaganya. Ini yang kemudian secara kapasitas, walaupun penyidiknya yang sama, tetapi ketika secara kapasitas mereka kurang memahami, apa yang terjadi ada delaying, diundur, Justru penghambatan. diundur, menghambat secara tidak langsung. Jadi barangkali niat untuk menghambat itu tidak ada, tetapi kurang memahami konteks perkara, akhirnya menjadi Mundur, lambat. ya. Begitu. Itu yang kemudian membuat ini potensi yang merugikan, tapi potensi yang menguntungkan tadi sudah saya sampaikan secara politik. Tidak ada beban politis begitu Nggak ya? ada, Oke. tapi potensi secara kasus ini yang kemudian menjadi salah satu karena menurut kami hambatan kira-kira seperti Baik, itu. kita akan berbincang sebentar dengan pemirsa yang sudah bergabung sama kami, Pak Irwandi dari Papua, di Sorong, Papua. Selamat malam, Pak Wandi. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam, silakan Pak komentarnya. Iya, ini saya mau bicara ini tentang pimpinan KPK yang baru ini Ibu, toh? Ya, silakan Pak. Iya, kita mau tanya ini. Selamat malam Ibu. Iya, kita mau ini, Kom. Ya, maksud kita ini pimpinan KPK yang baru apa dijamin ini mengenai kesalahannya, apa bisa diungkit lagi nanti tentang halo? Iya, silahkan Pak. Halo? Iya, menurut Anda kenapa pimpinan KPK yang baru ini, Pak? Ya, halo? Iya. Ya, kita mau tanya nih, apa pimpinan KPK yang baru apa nanti tidak dibahas kesalahannya yang lalu-lalu lagi begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wandi sudah bergabung bersama kami. Kami sudah mendapatkan tanggapan Anda. Yang utamanya, ya sekarang ini tadi kita tadi sama suaranya dengan Anda, yaitu soal kesangsian, kekhawatiran dari masyarakat mengenai kemampuan pimpinan KPK yang baru untuk menindaklanjuti kasus-kasus lama, begitu ya. Pak Irwandi tadi yang saya tangkap lebih kepada faktor eksternal. Tadi saya di faktor internalnya, kapasitas, kemudian segala macam. Kalau Pak Irwandi tadi dari eksternalnya, polisi mengkriminalisasi, kan itu maksud beliau sampaikan tadi itu sebenarnya. Ya menurut saya potensi itu selalu akan ada sepanjang kalau recordnya itu KPK menangani polisi. Kalau KPK nggak nangani polisi nggak akan dikriminalisasi. Itu selalu menjadi tesisnya. Jangan sentuh polisi, kira-kira seperti itu. Mulai cicak buaya jilid 1 Susnul Diaji, polisi juga. Cicak buaya jilid kedua, Joko masih juga terjadi. Cicak jilid ketiga, Budi Gunawan terjadi lagi kriminalisasi. Jadi tesisnya adalah jangan sentuh polisi. Oke, tapi kan Hambalang tidak terlalu berhubungan sama polisi kan? Iya betul. Jadi tidak belum tahu juga. Belum tahu juga. Kita di bawah itu kan nggak tahu kita kan. Karena belum tahu ya. Belum Jadi dihubungkan makanya mudah-mudahan ini yang jadi terpikiran oleh pimpinan KPK itu jangan takut menyentuh polisi. Ya. Itu yang harus prinsip yang dipegang dan harus meminta backup dari presiden. Oh, itu yang dari paling presiden. penting. Okay. Menurut saya itu yang miss kemarin ketika mentersangkakan Budi Gunawan tetapi tidak meminta backup dari seorang presiden. Jadi sehingga presiden tidak ada upaya perlawanan balik dan kemudian presiden cenderung lama untuk meresponnya. Okay. Gitu. Baik, kita sudah ada lagi penelpon yang bergabung yaitu Pak Mo dari Makassar. Selamat malam Pak Mo, silakan dengan komentar Anda. Iya. Malam Mbak, jadi saya langsung aja bahwa KPK ini persis kata beberapa teman bahwa berubah nama Komisi Pencegahan Korupsi. Karena semua yang terpilih hanya mau mencegah. Bahkan ada yang mau menghapus. Saud Situmorang, dia mau menghapus BLBI, dia mau menghapus Senturi. Katanya itu tidak perlu, capek-capek saja. Loh, bukan persoalan capek dan bukan persoalan duit, persoalan rasa keadilan.
Dan persoalan untuk memperingatkan koruptor BLBI bahwa Anda tidak boleh begini lagi. Dan masyarakat wajib tahu berapa yang dia korupsi, berapa dana BLBI yang dia bawa lari. Masa mau dihentikan itu? Senturi juga demikian. KPK ini benar-benar pesanan polisi. KPK rasa polisi. Oke, Ibu kalau kasus Basaria, Hambalang menurut Anda kekayaannya kira-kira KPK yang baru bisa membongkar nggak Pak ini? Enggak mungkin itu, karena ini KPK rasa polisi. Cuma ICW takut aja ngomong. Baik, terima kasih Pak Enggak, Mul Pak. sudah bergabung bersama kami. Kalau kita boleh lihat ini KPK rasa polisi karena ada Basaria Panjaitan juga di situ, polisi aktif. Kalau bertemu Kapolri pasti lagi hormat. Itu yang akan terjadi tuh. Jadi menurut saya bagaimana Presiden kemudian karena Presiden sebagai atasan Polri harus mengambil sikap soal status Basaria. Apakah akan menjadi polisi aktif kemudian atau dipensiunkan secara lebih awal? Karena kalau berhadapan dengan polisi pasti dia akan Kalau hormat. masih aktif, Jadi oke. hapus kemudian sekat konflik Ya. kepentingan dengan tanpa Ya. lagi embel-embel jabatan dan segala macam. Dan itu yang kemudian penting untuk dipikirkan agar Oke. kasus ini bisa dibongkar. Kita bicara soal kasus Hambalang, Cilmarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Anda kira-kira akan kemana arahnya ini dikembangkannya dengan kesangsian publik terhadap pimpinan KPK yang baru ini? Ya menurut saya itu akan terjawab dari persidangan nanti, akan terjawab dari bagaimana effort pimpinan yang baru juga untuk mengungkap kasusnya. Apakah akan menggunakan pasal pencucian uang juga atau tidak, itu kan juga membuka banyak sisi-sisi baru yang mungkin belum terungkap di dalam kasus ini. Semua kemudian akan tergantung penyidik dan sebagian lagi kemudian juga akan tergantung dari pihak-pihak yang dijerat dalam kasus ini. Apakah mau untuk membuka keterlibatan pihak lain atau tidak. Jadi semua bekerja di sisi aspek, tidak satu aspek KPK-nya saja, tapi juga bagaimana aspek si tersangka atau pihak-pihak lain juga ikut bekerja sama dengan penegak hukum untuk turut membongkar kotak Pandora Oke. kasus ini. Kalau Pak Yasin bagaimana? Lebih berat ke sanksi tadi seperti yang dirasakan oleh penelpon kita atau apa? Optimis, pesimis? Ya. Jadi ya kita harus optimis juga walaupun faktanya seperti ini. Nanti kalau kita ujat-ujat dulu sebelum dia bekerja kan juga tidak bagus gitu loh. Justru mungkin ini tantangan dorongan, tantangan kata Mas. Harapan kita tuh begini, bahwa dia ngomong pencegahan itu hanya pada saat fit and proper test. Nanti begitu di KPK setelah mendengarkan gelar perkara itu hari Senin sampai hari Jumat. Setiap sore itu gelar perkara atas kasus-kasus yang ditangani KPK. Bisa saja berubah pikiran pada saat mengetahui informasi yang berasal dari penyelidik dan sebagainya itu untuk mematangkan kasus dan penyidik yang sedang mengembangkan kasus. Jadi harapan kita berubah gitu, berubah pikir. Kalau oke lah kalau dulu itu marketing, kalau sekarang harus real action itu sesuai dengan perintah undang-undang. Gitu loh. Maksud saya begitu, pencegahan oke lah itu biar dia terpilih. Tapi setelah jadi pimpinan KPK harus melaksanakan perintah pasal undang-undang gitu loh. Oke. Jadi mengeksplor semuanya, tidak ragu-ragu dan tidak takut. Karena mereka harus independen. Independen, betul. Independen, Kita tunggu real action yang independen dari pimpinan Iya, KPK yang baru ini, betul, terutama untuk menuntaskan kasus Hambalang ini, ya sehingga akhirnya bisa benar-benar mengklirkan siapa saja sebenarnya yang terlibat dan walaupun melibatkan orang besar, tapi bisa ditindak pada akhirnya. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih Mas Donald sudah bersama kami.